Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anindita Aulia Rahmah dengan NIM K7118032 dari kelas 4A PGSD UNS Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau hasil wawancara kemarin, yaitu saya mau ngambil sebuah emang ini sudah tugas dari dosen untuk mewawancarai pedagang inovatif. Nah, setelah saya mendapat tugas tersebut, saya terbesit oleh sepupu saya dan kebetulan juga tetangga saya dekat rumahnya, samping rumah saya. Dia menjual Barbie candy atau permen, tapi tempatnya itu menggunakan Barbie. Nah, penasaran kan? Lalu hasil wawancara tersebut nanti saya kasih linknya di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Saya mewawancarai sepupu saya dengan dia itu membuat Barbie candy atau permen dan tempatnya itu dari Barbie. Menurut saya sangat inovatif karena saya baru pertama kali melihat tempat permen dari Barbie dan sangat unik. Mungkin orang pertama kali melihatnya itu sangat aneh karena biasanya Barbie itu kan nggak memakai kerudung biasa dan bajunya itu pendek. Sepupu saya itu membuatnya menjadi bernuansa Ramadan, bernuansa Lebaran. Barbie tersebut itu dikasih kerudung, kemudian dipakaikan gaun dengan kain flanel dan pernak-pernik lainnya. Lanjut, awalnya dia itu mencoba-coba untuk membuat sebuah parcel. Awalnya dia membuat parcel untuk nikahan, kemudian dan parcel yang lainnya lah. Nah, setelah itu, karena parcel itu jarang yang membeli atau cuma di waktu-waktu tertentu saja ya, jadi dia itu benar-benar dapat ide sendiri dan mungkin belum ada di YouTube ya, membuat tempat permen dari Barbie. Awalnya dia membuat toples, bukan menghias toples. Toples tersebut itu dihiasi dengan kain flanel. Nah, kain flanel tersebut, misalkan toplesnya berbentuknya seperti ini, kotak seperti ini. Nah, jadi di toples tersebut dihias dengan kain flanel. Bisa dari kotakan ini, kotak kayak gini itu bisa jadi sebuah tempat yang sangat cantik dan menarik, dan tentunya banyak anak-anak kecil yang suka ya. Lanjut, nah Barbie candy ini itu awalnya hanya coba-coba, dia bikin Barbie kemudian dibuat dipajang di rumahnya, bukan dipajang, terus dikasih permen buat lebaran. Dia awalnya hanya coba-coba, tapi setelah dia meletakkan Barbie tersebut di mejanya dan kemudian ada anak kecil datang, dia langsung mengambilnya dan bahkan dia suka dengan Barbie tersebut. Terus dia terbesit ide untuk menjualnya. Nah, dia mencoba menjual di awal tahun, bukan di tahun 2018, dia mulai merintis Barbie candy tersebut. Dia membuat Barbie tersebut kemudian dipasarkan, tapi secara online melalui WhatsApp, Facebook, dan kebanyakan sih dari Facebook ya. Terus awal-awal mungkin mereka masih kayak kurang paham ya, ini sebenarnya apa sih, tapi semakin kesini tuh banyak orang yang mengetahui dan banyak orang yang lebih menyukai dengan Barbie tersebut. Dan baru tahun ini dia menjual Barbie dari awal Ramadan sampai sekarang itu sudah hampir 100, padahal baru beberapa minggu kita puasa atau Ramadan.
Nah, lanjut bahannya yaitu dia menggunakan Barbie-nya dibeli secara online, lalu kain flanel seperti biasa, kemudian pernak-pernik lainnya, dan juga saya Barbie. Dia membuat sendiri dan biasanya dibantu oleh keponakannya yang sudah SMP, dia dibantu. Lalu modalnya juga cukup tidak terlalu mahal dan harga jualnya itu tidak terlalu mahal. Dia ngambil keuntungan itu hanya tenaga dan ilmunya itu hanya 15.000. Kalau buat resellernya dia hanya mengambil keuntungan 10.000 dari harga modalnya itu 35.000. Dia menjual 45.000 kepada reseller dan 50.000 kepada orang-orang biasa seperti saya. Kemudian dengan menjual Barbie Candy ini dia meraup keuntungan yang sangat banyak pada tahun ini. Beliau benar-benar memasarkan produk tersebut sampai Banyumas, Kudus, bahkan sampai keluar kota yang lainnya masih banyak. Kemarin saya sempat ke sana. Di rumah itu ada sekitar 10 Barbie, dan kemudian kemarin ada yang pesan lagi 6 Barbie, kemudian tadi itu ada yang pesan 8. Nah, sehingga udah banyak banget ya dia ya bikinnya. Menurut saya produknya itu sangat-sangat inovatif. Nanti saya kasih linknya di bawah video ini ya. Kalian sebelum nonton video ini harus nonton video wawancara saya dengan saudara saya. Seperti itu. Beliau bukan hanya menjual tempat permen dari Barbie, tapi dia juga menjual tempat tisu, kemudian toples yang dihias oleh beliau. Barbie-nya itu mempunyai berbagai warna. Biasanya pelanggan itu request atau memilih seperti apa Barbie yang akan dibuat, warnanya, kemudian pernak-perniknya, kemudian ada mahkotanya atau tidak, ada sayapnya atau tidak. Oh ya, kalau ada sayapnya biayanya itu ditambah jadi Rp5.000. Ya, mungkin di luar sana itu banyak orang yang mempunyai jiwa kreativitas atau jiwa kewirausahaan yang sangat rendah. Saya dapat mengambil hikmah dari wawancara kemarin, dan saya juga bisa mengambil hikmah dari sepupu saya itu, dan saya bisa belajar. Beliau itu awalnya belum memiliki apa-apa. Nah, beliau itu mempunyai inovasi dan daya kreativitas serta kewirausahaan yang sangat tinggi. Dia dapat membuat tempat permen dari Barbie, di mana tempat permen dari Barbie tersebut dianggap masih baru, dan saya juga baru pertama kali lihat di sini di Kebumen. Dengan adanya Barbie Candy tersebut, ekonomi beliau mulai naik. Dia bukan hanya membuat Barbie, toples, dan tempat tisu ya, tapi dia juga sekarang ini dia berinovasi untuk membuat tempat uang kayak angpau buat lebaran gitu. Biasanya kan anak kecil kalau lebaran dikasih angpau, dikasih THR gitu, 5.000, 10.000. Biasanya kan hanya dikasih uang saja, uang dalam bentuk uang, dan kan bisa terlihat oleh temannya, oleh orang tuanya. Nah, dengan tempat THR ini itu terbuat dari sedotan, kemudian dihias dengan kain flanel. Dia seperti apa itu namanya, astor atau avar kayak gitu. Nah, dia itu menjual satunya itu 500. Jadi satu lusin itu sebenarnya 6.000, tapi jadi 5.000.
cara menjadi wirausahawan yang baik seperti itu. Memanfaatkan waktu yang ada. Kayak misalkan sekarang kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita harus melihat pasar apa yang dibutuhkan oleh pelanggan di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini kan mendekati Lebaran. Banyak orang membutuhkan parcel, kemudian banyak orang membutuhkan mungkin hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah lihat, dan itu bernuansa Lebaran ya, kayak tadi, kayak tempat THR yang dari sedotan tersebut. Nah, jadi pada intinya ini setelah saya mewawancarai pedagang atau penjual Barbie candy tersebut, saya jadi banyak tahu hal baru yang sebelumnya saya belum pernah lihat. Seperti Barbie candy tersebut baru pertama saya lihat, dan baru pertama saya mendengar, bukan, sebenarnya kayak terpukau kayak gitu, apa sih kayak gitu, kok bisa buat tempat permen, tapi ternyata di pasaran itu sangat laku. Jadi pesan saya di sini yaitu kita itu jangan hanya stuck di situ saja, tapi kita harus menggali potensi yang ada di dalam kita. Kita harus lebih kreatif, inovatif, dan juga kita harus bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Kayak misalkan sekarang kan sedang musim lagi kok banyak corona seperti ini. Kita harus berinovasi. Apa sih yang mereka butuhkan di saat-saat ini? Kemarin saya sempat menjual dessert Oreo, dan itu sangat menguntungkan bagi saya, tapi saya berhenti sejenak karena mungkin kuliah banyak tugas, jadi belum sempat untuk membuatnya. Dan sistemnya ini online, tapi hanya di sekitar daerah saya saja, dengan diantar seperti itu. Tapi kalau Barbie candy ini dikirim menggunakan pos, JNT, JNE, atau semuanya bisa, dan insya Allah packingnya itu aman, selamat sampai tujuan. Nah, sekian presentasi hasil observasi atau hasil wawancara pengusaha inovatif kemarin. Jangan lupa nonton video sebelumnya ya di link bawah. Apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.